Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Konoha. Beberapa hari yang lalu ada seorang ustadz menghancurkan patung Iron Man. Ya, di salah satu tempat wisata di Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ada seorang ustadz yang sangat luar biasa, Beliau ini mengatakan bahwa Iron Man ini salah satu bentuk syirik, ya. Ini penyembahan berhala, katanya gitu. Bayangkan coba, Iron Man ya sama seperti Naruto, seperti ini patung Naruto. Emang ada yang nyembah gitu, yang nyembah. Bayangkan ini misalnya Iron Man ya. Emang ada orang yang nyembah patung seperti ini? Sungguh di luar nurul ya. Saya tidak habis fikri ya. Aduh, aneh-aneh aja ya kelakuan warga Konoha. Guys, Iron Man. Siapa yang menyembah Iron Man coba? Emang ada orang yang orang gila gitu nyembah Iron Man? Aduh, kok bisa ya ada ustadz kepikiran seperti itu? Kenapa dia berpikiran seperti itu? Emang dia pernah lihat orang kasih sesembahan di sana, ngasih makanan di sana di depan patung Iron Man? Nggak ada kan? Kok ada orang yang, mohon maaf ya, kepikiran sampai segitunya ya? Aduh, kelakuan warga Konoha ya, bener-bener ya, sungguh di luar nurul ya. Bukan kaleng-kaleng ini ustadz ya, ustadz luar biasa. Ustadz paling hebat seantero dunia, ya kan? Dunia akhirat, dunia uka-uka, dunia malam, dunia perpatungan. Mohon maaf ya, saya ngelihat aksinya juga saya ketawa-ketawa sendiri. Cara ngangkat kepalanya. Ya, di videonya beliau ini mengatakan ya, seorang ustadz bukan kaleng-kaleng ini, sebut saja namanya ustadznya, ustadz bukan kaleng-kaleng. Ustadz bukan kaleng-kaleng ini ya, dulu pernah katanya motong itu. Nah, Iron Man itu kan sebenarnya utuh ya, kaki sama badannya. Tapi tak kenapa ada kepikiran Pak Ustadz bukan kaleng-kaleng ini ya, motong itunya, patungnya. Lalu di video yang beredar itu sebenarnya patungnya cuma tinggal setengah doang ya, separuh doang antara badan sampai kepala. Dan yang dihancurkan itu terakhirnya itu kepala. Cara ngangkat kepalanya itu loh. Astaga. Luar biasa ya kelakuan warga Konoha. Dan yang paling menariknya lagi, komentar-komentar daripada netizen warga Konoha. Ada yang pro dan ada yang kontra. Bagaimana komentar-komentarnya? Ada yang komentar, Masya Allah, inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Komentar salah seorang warganet. Kemudian ada yang komentar lagi, misalnya dikatakan syirik itu yang dimana menduakan Allah ya. Kalau setahu saya, buat ada patung atau foto selagi kita tidak menyembah, itu tidak dikatakan syirik, Pak. Komentar salah satu warganet lainnya ya. Kemudian ada komentar yang paling menohok ya. Dan mungkin Ustadz ini akan emosi ya, tantrum, kelonjotan kalau kalau baca komentar ini. Bisa-bisa Ustadz ini ya tantrum gitu ya biasanya. Kalau baca komentar. Apa komentarnya? Komentarnya, Bang, di daerah saya itu ada patung Jenderal Gatot Subroto, Pangeran Diponegoro, sama patung TNI di Korem dan Batalion, Bang. Lalu kenapa itu nggak dihancurkan? Nggak berani kali ya. Masa patung Jenderal Gatot Subroto dihancurkan ya kan? Yang benar aja ya kan?
Cari mati itu namanya. Astaga, Ustadz di Konoha ya. Kenapa sih Ustadz di Konoha itu aneh-aneh aja kerjanya? Kemudian komentar netizen lainnya misalnya, setahu saya patung tidak boleh kalau ada di rumah Pak Ustadz. Dan di luar pun misalnya kayak gini sekiranya cuman buat hiasan, gak ada maksud lain kecuali untuk sesembahan, itu sah-sah aja, kata warganet lainnya. Jadi saya melihat ya di Konoha itu ada semacam salah kaprah ya. Apa sih sebenarnya definisi menyembah berhala itu? Apa definisinya dan bagaimana sejarahnya? Sebenarnya sejarah ini kan bermula dari orang-orang Yahudi. Menyembah berhala ini kan sebenarnya budaya orang Yahudi kalau boleh jujur ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti ada yang marah. Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Sok tahu lu. Dan Kang Deddy Mulyadi juga pernah dikatain raja sirik, pernah dikata-katain oleh salah satu Iman Jumbo ya, atau Mr. Unyil, pernah beliau ini dikata-katain si raja sirik. Bagaimana kisahnya? Bagaimana kronologinya? Ya. Jadi menyembah berhala adalah tindakan yang dianggap sebagai penyembahan atau pemujaan terhadap objek atau simbol yang dianggap memiliki kekuatan spiritual ya dan religius, namun tidak memiliki kekuatan yang sebenarnya. Jadi ini definisi daripada menyembah berhala ya. Tindakan yang dianggap sebagai penyembahan atau pemujaan terhadap objek ya. Ini definisi. Dalam konteks agama ya, menyembah berhala dianggap sebagai tindakan yang tidak benar dan diidentikan dengan kesyirikan, yaitu tindakan yang menganggap ada kekuatan lain. Definisi menyembah berhala itu dalam agama Kristen, agama Islam, agama Hindu juga berbeda-beda ya. Ada perbedaannya. Ada persamaan dan ada perbedaannya juga. Sekarang dalam agama Islam misalnya, definisi menyembah berhala dalam agama Islam itu adalah menyembah berhala dianggap sebagai tindakan yang tidak benar dan diidentikan dengan kesyirikan. Sekarang dalam agama Kristen ya, agama Kristen menyembah berhala dianggap sebagai tindakan yang tidak benar dan diidentikan dengan menyembah berhala terhadap dewa-dewi palsu ya. Dalam agama Hindu juga ada istilah menyembah berhala, definisi menyembah berhala. Menyembah berhala dianggap sebagai bagian dari praktik agama yang sah, namun dengan catatan ya, dalam agama Hindu ada catatannya. Dengan catatan bahwa berhala tersebut hanya merupakan simbol dari kekuatan spiritual yang lebih tinggi ya. Kalau punya kekuatan spiritual yang lebih tinggi nggak apa-apa, sok aja ya. Agak sedikit lebih longgar ya dalam agama Hindu. Lalu bagaimana sejarah daripada menyembah berhala ini? Sebenarnya menyembah berhala ini budaya orang Yahudi ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi begini sejarahnya. Sejarah menyembah berhala itu memiliki akar yang dalam dan kompleks guys. Dalam konteks Islam, berhala dianggap sebagai objek yang didewakan, disembah, dipuja oleh manusia, bertentangan dengan konsep tauhid. Menurut sejarah, penyembahan berhala telah ada sejak zaman kuno. Ya, bahkan sebelum zaman Nabi Ibrahim atau Abraham. Pada zaman itu, orang-orang membuat berhala untuk menghormati orang-orang yang soleh yang telah meninggal. Namun, kemudian mereka menilai menyembah berhala tersebut sebagai Tuhan. Ya, awalnya memang seperti itu, menghormati orang-orang yang telah meninggal. Lalu bagaimana dengan menyembah kuburan palsu? Apakah itu bisa disebut dengan berhala? Silahkan buka sendiri. Ya. Ya, atau tanya sama Ustadz yang viral itu, yang menghancurkan patung Iron Man itu. Apakah menyembah kuburan palsu itu bentuk daripada berhala? Jadi saya melihat ya di Konoha itu ada semacam keberpihakan ya. Kalau misalnya lu agama mayoritas lu aman, kalau lu minoritas lu nggak aman. Itu menyembah berhala kuburan palsu nggak ada tuh yang ngomong menyembah berhala, nggak ada tuh yang mengatakan oh kamu syirik nggak ada. Jadi benar dugaan saya ya, mohon maaf ya, warga Konoha itu cara berpikirnya itu rata-rata a priori ya. Ini namanya a priori. Kalau lu bagian daripada mayoritas lu aman, kalau lu bagian dari minoritas lu nggak aman. Seperti Iron Man ini kan nggak ada yang bela kan, pecinta Iron Man di Konoha juga nggak mungkin bela kan. Ngapain, padahal cuma hiasan doang ya. Jadi dalam masyarakat Arab jahiliyah ya, menyembah berhala secara umum memiliki
berbagai jenis berhala seperti Hubal, Lata, Uja, dan Manat yang disembah sebagai dewa-dewa. Penyembahan berhala juga memiliki ritual-ritual yang unik seperti melakukan persembahan kurban atau memberikan sesaji ya. Namun dengan kedatangan Islam, menyembah berhala dianggap sebagai kesyirikan dan diharamkan ya. Dalam konteks sejarah ya, ini dalam konteks sejarah ya, sejarah berhala dapat dilihat sebagai bagian dari perkembangan agama dan kepercayaan manusia. Namun dalam konteks Islam ya, menyembah berhala dianggap sebagai kesalahan dan diharamkan. Sebenarnya kalau kita bisa berpikir secara rasional ya, mari kita menggunakan pemikiran-pemikiran yang logis, misalnya pemikiran-pemikiran yang masuk akal ya. Tapi ini luar daripada konteks agama ya, disclaimer on ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa kalau kita menyembah Naruto misalnya, kita tuh menyembah berhala. Oke, sah aja kalau misalnya mengatakan seperti itu ya. Sah aja. Tapi yang jadi permasalahan kalau misalnya kita menyembah Tuhan. Yang jadi permasalahan ya, kaum ateis akan mempertanyakan, apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Enggak kan? Jadi bagaimana mungkin kita menyembah sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Kaum ateis menantang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi sebenarnya ya, kalau boleh jujur ya, agama terdahulu itu ya, sebelum agama dewa-dewi, menyembah patung dan sebagainya, agama yang baru itu biasanya menyimpangkan. Dalam artian menyimpangkan itu bukan berarti negatif ya, tapi biasanya menyimpangkan. Contoh ya, dulu waktu awal munculnya kepercayaan ya, seperti religion ya, tidak disebut dengan agama. Waktu zaman manusia purba. Zaman manusia purba itu mereka menyembah leluhur kan. Ya, bisa aja menggunakan ya batu segala macam ya, menggunakan api dan lain sebagainya. Ya, bahkan mereka menyembah matahari misalnya. Dan agama setelah itu ada kepercayaan atau religion seperti dewa-dewi ya. Jadi ini sejarahnya ya. Dewa-dewi itu mengatakan bahwa kalau menyembah matahari itu salah, menyembah api itu salah, menyembah batu itu salah. Kita harus menyembah dewa. Ada semacam dewa. Dewa apa itu? Dewa air, dewa laut, dewa angin, dewa langit dan sebagainya. Jadi zaman dewa-dewi itu diciptakanlah patung-patung. Ya. Itu artinya zaman dewa-dewi itu menyimpangkan ya kepercayaan terdahulu ya, atau religion terdahulu. Nah, setelah zaman dewa-dewi muncul lagi agama yang sekarang ini. Apa itu? Ya agama-agama seperti Abrahamik dan lain sebagainya ya. Agama pewahyuan, agama langit. Menganggap bahwa menyembah patung dan lain sebagainya itu adalah berhala. Kita harus menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Dan ditantang lagi dari kaum agnostik atau kaum ateis. Itu kan gak terbukti secara ilmiah, ngapain kita menyembah sesuatu yang tidak terbukti secara ilmiah? Itu ditantang oleh kaum ateis. Jadi ini kan semacam ada step-step ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita yang paling benar, kita yang paling suci, enggak. Karena agama itu semacam tradisi guys. Coba kalau misalnya Konoha itu dulu nenek moyang kita itu mayoritas beragama Hindu, bisa aja kita jadi Hindu kan. Kalau misalnya nggak ada misalnya agama Islam datang ke Konoha, bisa aja kita tetap jadi Hindu atau jadi Buddha kan. Who know ya kan? Kalau kita itu dulu nenek moyang kita itu, kalau nenek moyang kita itu dari dulu itu dikasih agama Kristen, ya bisa aja kita jadi mayoritas beragama Kristen kan. Kalau kita hidupnya di Eropa misalnya, bisa aja kita jadi agnostik. Kalau kita hidupnya di Vietnam, bisa jadi Konghucu dan sebagainya. Jadi agama itu semacam warisan gitu, semacam ya tempat doang gitu. Jangan terlalu menggebur-geburkan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci. Jangan melihat dalam konteks ini ya, banyak orang berpikir bahwa agamanya yang paling benar, agama yang paling suci ya. Sebenarnya ya kepercayaan agama-agama itu ya berubah, setiap zamannya berubah. Kalau kita mengatakan bahwa ini salah, begini salah, enggak. Setiap zaman berubah. Nanti mungkin 2000 tahun atau 3000 tahun lagi bisa aja agama-agama sekarang ini ya mohon maaf ya, agama Abrahamik ya dianggap
dianggap tidak agama lagi, tidak suci lagi seperti sekarang ini. Kemudian sebenarnya dulu di Indonesia itu ada seorang bupati yang dituduh sebagai raja syirik ya. Siapa itu? Kang Deddy Mulyadi. Ya, sekitar 9 tahun yang lalu beliau dituding oleh ya, kelompok tertentu ya, pemuka agama tertentu ya. Imam Jumbo menudung beliau ini syirik ya. Jadi kenapa beliau ini dituding syirik? Karena beliau ini menghiasi Purwakarta itu dengan patung-patung, tapi patung-patungnya nggak terlalu seperti patung yang begitu mewah gitu, bukan berhala tapi cuman hiasan doang. Karena budaya orang Sunda itu kan zaman dulu itu kan ada semacam patung-patung sebenarnya ya, dan patung-patung ini dihiasi dengan apa? Dengan ya berbagai hiasan-hiasan ya, dengan berbagai ornamen-ornamen. Dan Imam Jumbo saat itu mencak-mencak marah-marah, Kang Deddy Mulyadi itu si raja syirik bla 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 bla. Padahal itu bagian daripada budaya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kepercayaan tiap zaman itu berubah-ubah ya. Jangan kita merasa bahwa kepercayaan kita yang paling benar, yang paling suci, enggak. Itu setiap waktu pasti berubah-ubah. Berubah-ubah dari setiap mulai dari menyembah batu, menyembah matahari, menyembah api dan lain sebagainya, menyembah kayu dan menyembah dewa-dewi, dan sekarang ini menyembah Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya kita nggak tahu lagi nanti misalnya sesembahan berikutnya 2000 tahun atau 100.000 tahun ke depan masa kehidupan manusia. Jadi kita sebenarnya ya kalau boleh dihitung ya rentan zaman kita ini ya, dunia ini, bumi ini kan tercipta sekitar 5 sampai 7 miliar tahun yang lalu kan. Ya, jadi kalau dikasih rentang waktu ya, bumi kita ini, nah, manusia itu kan baru ada 400.000 tahun yang lalu ya, sampai sekarang ini. Jadi masih 1 detik juga kita nggak ada sebenarnya. Kalau kita mengatakan bahwa agama kita yang paling benar ya, cuman agama Abraham yang paling benar, itu nggak sedetik juga nggak nyampe dari semua rentang waktu durasi kehidupan di bumi ini. Jadi jangan menganggap bahwa kita itu agama yang paling benar, agama yang paling suci. Nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh kacau. Lagian itu Iron Man kan nggak ada yang nyembah juga, ngapain kita menyembah Iron Man? Kurang kerjaan banget. Mending Pak Ustadznya itu ya memikirkan bagaimana SDM Konoha itu supaya maju, bagaimana kehidupan supaya lebih baik, bagaimana Konoha itu semua bersih dari yang namanya sampah-sampah masyarakat ya, bagaimana Konoha itu bersih dari pemikiran-pemikiran terlalu negatif seperti itu. Ya itu yang harus dipikirkan oleh ustadz-ustadz ya. Saya melihat di Konoha itu banyak banget yang namanya pemuka agama, tapi ya mohon maaf ya, kenapa di Konoha itu banyak pemuka agama tapi sampah masih berserakan ya, korupsi masih merajalela dan lain sebagainya? Kan harusnya kita meminta pertanggungjawaban mereka. Tujuan mereka kan itu sebenarnya. Apa sih tujuan agama itu sebenarnya? Apakah hanya gaya-gayaan gitu, berkelihatan soleh gitu, suci seperti itu, berpakaian agamis dan sebagainya? Sungguh tidak masuk akal. Oke, menurut kalian gimana? Apakah yang dilakukan oleh Pak Ustadz ini benar atau tidak? Menurut kalian gimana? Coba ditulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rekonoha, salam rasional.